Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muntaharah Nofiah. Di sini dalam video kali ini saya akan presentasi di mana judul materi saya itu sejarah tentang munculnya terapi Gestalt. Yakni terapi Gestalt adalah bentuk psikoterapi yang menekankan tanggung jawab pribadi dan berfokus pada pengalaman individu. Saat ini, hubungan terapis klien, konteks lingkungan dan sosial seseorang dan penyesuaian yang mengatur pada diri sendiri yang dibuat orang lain sebagai hasilnya. Kita langsung beralih ke konsep-konsep utamanya, yang dimana konsep perlawanan dalam perspektif tetap terapi Gestalt ini adalah untuk memandangnya sebagai bentuk perlawanan dalam upaya penyadaran akan aspek diri dan aspek-aspek lingkungan. Panson dan Zicker menggambarkan langkah-langkah pembinaan yang berguna baik pada saat persiapan maupun pada saat mengakhiri terapi. Langkah-langkahnya itu dibagi menjadi 5. Antara lain, yang pertama, langkah-langkahnya. Konselor harus cukup sensitif untuk mengetahui kapan saat untuk meninggalkan sendirian. Yang kedua, peserta harus sensitif dalam mengenali percobaan-percobaan pada waktu yang tepat dengan sikap yang tepat pula. Yang ketiga, sifat eksperimen tergantung masalah individu. Yang keempat, eksperimen memerlukan aturan kearifan klien dalam mengeksplorasikan dirinya. Dan yang terakhir, yang terbaik adalah konselor menghargai latar belakang budaya klien dan hubungan baiknya dengan orangnya. Ketika menemui keraguan pada pelaku terapi, alangkah baiknya untuk mengeksplorasikan makna bagi kliennya. Pelaku terapis harus bersifat fleksibel dalam menggunakan teknik, memberikan perhatian khusus bagaimana klien membuat responnya. Konselor harus siap memberikan tugas upaya klien mendapat kesempatan baik untuk menjadikan hal itu lebih berhasil. Pelaku terapi perlu mempelajari eksperimen yang terbaik untuk mempraktekkan dalam sesi dan mana yang terbaik untuk ditampilkan di bagian luarnya. Penerapan prosedur dan teknik terapi. Percobaan dalam terapi Gestalt Zicker menemukan aturan pelaku terapi sebagai agen perubahan dan seorang penemu dan sebagai manusia yang peduli. Latihan merupakan teknik yang sudah bersedia yang kadang-kadang digunakan untuk membuat sesuatunya itu terjadi dalam sesi terapi untuk mencapai tujuannya. Percobaan muncul dari interaksi antara klien dan pelaku. Percobaan merupakan hal pokok dalam terapi Gestalt. Zicker melihat sesi terapi merupakan serangkaian eksperimen sebagai rangkaian bagi klien untuk belajar dengan cara eksperimental. Percobaan Gestalt merupakan pertualangan kreatif dan sebuah jalan di mana klien dapat mengekspresikan perilaku mereka. Proses terapi Gestalt. Melalui perlibatan yang kreatif dalam proses terapi Gestalt, Zicker mengharapkan klien akan dibagi menjadi 4, yakni meningkatkan kesadaran diri secara bertahap, mengambil hikmah pengalaman, mengembangkan kemampuan dan memperoleh nilai untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus melanggar hak orang lain. Dan yang terakhir, lebih sadar akan perasaannya. Jadi di sana ada 4 rangkaian tersebut. Mungkin itu saja. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.